Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan kultum tentang khusyuk karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Khusyuk di sini bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ti lil ladzina amanu ang tahsya qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq, yang artinya adalah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan pada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ada beberapa pengertian khusyuk dalam kitab ini. Diartikan bahwa khusyuk secara bahasa disebutkan adalah tunduk, rendah, dan tenang. Kemudian pengertian yang lain juga lebih luas lagi. Khusyuk dalam pengertian sini adalah keberadaan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk dan merendah, yang dilakukan secara bersamaan. Tunduk dan merendah yang dilakukan secara bersamaan. Di antara untuk melihat tanda-tanda khusyuk antara lain di sini juga disebutkan, jika seorang hamba Allah di hadapan kepada kebenarannya, maka dia menerima taat. Dengan lain pengertian samina wa atona, kami dengar dan taat. Tidak lagi ada sebuah keraguan, kebimbangan, atau apalagi penolakan. Para ulama sepakat bahwa khusyuk itu berada dalam hati, ya, yang hasilnya adalah anggota tubuhnya akan menampakkan khusyuknya. Nah, Rasulullah pernah menegaskan di sini, mengilustrasikan bahwa melihat seseorang yang mengacak-acak jenggotnya ketika sholat, kemudian beliau bersabda, sekiranya hati orang ini khusyuk, tentu anggota tubuhnya juga khusyuk, ya. Sini kalau kita sholatnya mau jenggot atau mau baju itu, ya, itu menandakan hati kita dalam posisi tidak khusyuk. Rasulullah, menurut pengarang Manhajus Sa'irin berkata, khusyuk adalah ketundukan jiwa dan kepatuhan tabiat kepada seseorang yang diagungkan atau yang disegani. Kemudian beliau membagi ada 3 derajat khusyuk. Yang pertama, tunduk kepada perintah, pasrah kepada hukum, dan merendahkan karena melihat kebenaran. Artinya di sini menunjukkan bahwa tunduk kepada perintah berarti menerima, melaksanakan, dan mengikuti perintah, menyeriahkan secara zahir dan batin, secara totalitas. Yang kedua disebutkan bahwa khusyuk dalam pengertian ini memperhatikan penghambat jiwa dan amal, melihat kelebihan orang lain atas dirinya, dan menghembuskan angin kefanaan. Ini artinya di sini memperhatikan penghambat jiwa dan amal, artinya melihat kekurangan dan aib jiwa, ya, serta amal. Karena dibiarkan akan membuat hati menjadi khusyuk, ya. Yang melihat kekurangan bukan justru melihat kekurangan orang lain, introspeksi dirinya. Yang ketiga disebutkan bahwa khusyuk dalam pengertian menjaga kesucian saat mencapai tujuan, membersihkan waktu dari ria di hadapan orang lain, dan tidak melihat kemuliaan diri sendiri. Ini lebih pada
melihat pada tidak ingin dipuji, tidak ingin populer, ya. Kemudian menutupi sebuah kelebihan-kelebihan, ya. Tidak merasa bangga kesombongan yang dilakukan. Jadi di sini artinya tidak melihat kelebihan diri sendiri, artinya tidak melihat kemuliaan dan kebaikan diri sendiri. Kecuali kebaikan itu, ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dijaga oleh kita. Ya, khusyuk dalam pengertian yang demikian akan bisa diterjemahkan dalam amaliyah gitu. Kalau mungkin ilustrasi yang lain ada yang mengatakan bahwa kalau sebuah teko diisi oleh kopi yang warna hitam, maka keluarnya akan hitam. Tapi kalau teko itu diisi oleh air putih, maka keluarnya akan putih. Kalau isinya susu, itu nggak mungkin keluarnya air teh. Ini artinya mari kita menjaga diri kita agar khusyuk, akan senantiasa kita tunduk patuh menerima aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.